Salahnya gini, apakah kita itu men-sharingkan sesuatu yang tepat gitu ya di sosial media kita? Apakah kita menggunakan sosial media kita itu untuk sesuatu yang memang kita tujukan untuk itu? Nah, itu problem utama yang biasanya mungkin teman-teman sekalian belum ini 100% mindful untuk membagikan sesuatu di sosial media itu. Padahal sosial media itu fungsinya banyak. Contoh, misalkan nih Jasuti ketemu sama klien baru atau ketemu sama orang baru. Jasuti gampang kalau misalkan mau setelah sharing, setelah ngobrol, macam-macam, wes gini aja. Kamu kalau mau belajar tentang asuransi, kamu lihat sosial media aku. Di situ semua ada, belajar di situ. Akan jauh lebih powerful ketika kita punya sosial media yang memang ditujukan untuk tujuan tersebut gitu. Jadi sosial media ini jadi tools gitu ya yang akan membantu mensupport kita memangkas segitu banyak waktu untuk mengedukasi orang lagi gitu ya. Jadi ketika kita hal ini udah kemarin sudah diulangi lagi, jadi sekarang diulangi lagi, besok diulangi lagi gitu ya. Nah itu sosial media ini adalah tools yang sangat berguna. Itu target utama. Tapi target keduanya bisa jadi video yang tadinya ini ditujukan hanya untuk untuk sharing, edukasi, itu tadi dibagikan ke orang lain lagi gitu ya. Oh ini ke temanku deh, ini loh, orang ini pinter cara jelas no asuransinya gitu ya. Ini tak kirimkan gitu. Ini saya kirimkan, kamu belajar deh, kamu coba dengerin orang ini gitu. Nah itu akhirnya sosial media ini adalah tools yang sangat berguna untuk poin kedua menjadi tempat exposure gitu ya, mendapatkan exposure yang gratis gitu. Karena orang ini tadi merasa terdampak gitu ya dari konten yang kita sajikan. Jadi itu PR-PR yang kira-kira sebuah sosial media itu bisa berdampak gitu ya buat entah personality kita, entah itu bisnis kita, entah itu ya macam-macam ya, mau building apa dulu gitu. Nah, cuman ada beberapa PR yang mungkin itu bisa dikerjakan kalau mau nge-build sosial media gitu ya. Satu, kita harus pilih dulu kira-kira platform mana yang cocok gitu ya untuk agenda tertentu. Kalau di case kali ini kan kalau sosial medianya Jasut itu ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Cuman yang Facebook ini hanya mirroring aja lah ya sama Instagram. Tapi mostly semuanya ada di Instagram sama di YouTube. Kalau konten panjang ada di YouTube, kalau di Instagram itu konten pendek yang edukatif. Dan lebih aktifnya memang di Instagram karena mau reaching dan juga edukasi terus gitu ya. Followers yang ada di Jastuti ini mau di educate terus kayak gitu. Nah ini yang sekarang lagi digarap. Jadi Instagram punya agendanya sendiri, Facebook punya agendanya sendiri. Nah, how about TikTok? TikTok sekarang juga lagi trend in kan, emang lagi booming, lebih gampang untuk orang dapetin traffic dan sebagainya. TikTok juga bagus, tapi TikTok ini punya pasar sendiri gitu ya. Nggak serta-merta TikTok itu, oh ini berarti TikTok lebih bagus. Nggak serta-merta seperti itu. TikTok itu punya market sendiri, profil orangnya sendiri, umur tertentu juga gitu. So itu yang mungkin beberapa hal ya, ini waktunya terbatas, jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa dikonsider gitu ya untuk building sosial media, khususnya untuk target-target tertentu yang dalam tanda kutip bisa jadi itu diulang-ulang gitu ya. Indah sosial media ini bisa menjadi satu tempat yang nggak perlu ngulang-ulang lagi. Kamu bisa share videonya, kamu bisa edukasi orang itu dengan video-videomu yang sudah dibuat seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah sebenarnya saya juga nyiapin kira-kira apa aja sih yang bisa dibagikan dalam Instagram account seorang pebisnis asuransi gitu ya. Itu kira-kira konten-konten seperti apa aja. Itu juga ada konten pilar. Jadi konten yang ditujukan itu tadi, konten yang bertujuan itu tadi, tujuannya apa? Nah itu sebenarnya ada listnya gitu ya. Itu ada list yang nanti itu bisa dipakai sama teman-teman untuk membuat konten yang bertujuan untuk itu gitu. Jadi contohnya ya misalkan konten yang mendapatkan exposure itu kira-kira seperti apa? Oh bisa quick hack, bisa edukasi, carousel kayak gitu-gitu ya. Edukasi itu tadi adalah sebuah
exposure gitu ya. Lalu misalkan building trust itu berarti konten seperti apa? Ada personal story di situ, ada behind the scene ketika mungkin membantu klien untuk claiming asuransi dan sebagainya, ada video yang memang itu menginspirasi. Itu adalah konten yang building trust dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi ada banyak konten pilar yang bisa diisi dengan tipe-tipe tertentu dengan tujuan tertentu gitu. Jadi ini yang bisa saya sharingkan dalam waktu yang cukup singkat ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya, boleh. Ini tapi kayaknya cuma cukup satu pertanyaan aja ini, nggak cukup banyak. Besok lagi kan? Tadi kan besok lagi tuh. Enggak, dari 30 mesti nih. Jadi maksudnya Ben kalau di-sharing nanti misalnya kan tak jadi no-host ya, terus bisa kayak share ini. Jadi kan kadang-kadang kalau ada tulisan ini yang dikirim Andre ini bagus ya. Jadi kayak tadi exposure, engagement, building trust atau connection, social proof, education, social leads, sales and leads. Itu sebenarnya ada PPT yang bisa dibagikan ya teman-teman. Jadi loh, kita selama ini kalau di sosmed kan taunya wes pokoknya foto, dikei caption, share bar gitu kan. Terus aku ada penghargaan, harus ada fotonya sing wapi, ya kan, standing, sing penting tegak lurus, share gitu kan ya. Tetapi yang mungkin kita nggak ngeh, kita tuh acak random gitu, bener nggak sih? Coba boleh open mic semua nggak? Ini masih ada waktu lah kira-kira 10 menit.